saya Erlika Leticia Ahi. Di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan Santa Monica. Santa Monica lahir di Tegaste, Afrika Utara dari sebuah keluarga Kristen yang saleh dan beribadat. Pada usia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, ia mengalami tekanan batin karena ulah Patricius mencemohkan dan menertawakan usaha keras istrinya mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun semuanya itu ditanggungnya dengan sabar sambil tekun berdoa untuk memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago, cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, ia pergi ke Italia. Namun, ia sama sekali tidak luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya, uskup berkata, "Pergilah kepada Tuhan, sebagaimana engkau hidupi, demikian pula ya anakmu yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan tidak akan binasa. Nasihat Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipur lara itu tidak dapat menenteramkan hatinya. Ia tidak tega melihat anaknya menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana, ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milano. Di Milano, ia berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius. Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup bagi Allah dan sesamanya. Saat itu bagi Monica adalah puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri, perihal perjalanan mereka pulang ke Afrika. "Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik. Dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga?" Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan antara ia dan ibunya di Ostia. Sambil duduk di dekat jendela dan memandangi laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan mengapa aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah karena aku ingin melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku." Hal itu sekarang telah terkabul. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan diri kepadanya dalam bentuk pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang harus aku harapkan? Dan akhirnya, dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata,
Anakku satu-satunya. Anakku, bagi ibu sudah ada sesuatu pun sudah ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu lagi untuk apa mesti hidup lebih lama lagi. Sebab semua harapan ibu di dunia ini sudah terkabul. Beberapa hari kemudian, Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus, ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Monica akhirnya meninggal dunia di Ostia, Roma. Teladan Monica menyatakan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus tak dapat tiada didengarkan Tuhan. Beginilah cerita kehidupan Santa Monica sebagai teladan para ibu. Terima kasih, salam sehat.